Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saat ini adalah sesuatu yang sangat sulit bagi kita semua, baik kita sebagai umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun di tempat lain, karena situasinya bisa dikatakan adalah situasi yang sungguh mencekam. Beberapa gereja sudah menyatakan untuk kembali tutup karena situasi yang sungguh mencekam, dan kita juga tidak tahu apakah kita saat ini duduk di sini lalu besok kita bisa kembali duduk di tempat ini, karena ada gejala-gejala yang luar biasa kalau kita melihat perkembangan zaman, perkembangan situasi yang terjadi. Ada OTG, ada segala macam. Tapi kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, dan di saat kita kuat tentu kita bisa pergunakan untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Hari ini saya ingin berbicara mengenai keadaan kitab Keluaran, mengenai tulah yang ada di Mesir. Kalau kita memperhatikan kitab Keluaran, kitab kedua di dalam Perjanjian Lama setelah Kejadian, maka kita akan melihat satu skema besar bahwa satu persatu apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham yang menjadi perjanjian suluh itu digenapi oleh Tuhan. Di dalam kitab Keluaran nanti kita akan melihat skema-skema itu, bagaimana Tuhan menggenapi sebuah perjalanan bangsa Israel, bagaimana Tuhan menggenapi tentang perjanjian-perjanjian yang disampaikan Allah kepada Abraham, itu digenapi satu persatu. Dan hari ini kita akan melihat sebuah penggenapan yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham, terutama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Kalau kita mundur sebentar di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, berisi tentang perjanjian suluh yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham di ayat yang ke-14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini adalah isi dari perjanjian suluh yang disampaikan Allah kepada Abraham. Dan 10 tulah yang terjadi di dalam kitab Keluaran adalah penggenapan apa yang disampaikan Allah kepada Abraham beberapa tahun yang lalu. Kalimat itu diucapkan oleh Allah dan itu digenapi. Dan melalui 10 tulah itulah penggenapan yang dilakukan oleh Allah di dalam perjanjiannya untuk menghukum bangsa Mesir sebagai bangsa yang memperbudak. Nanti saudara bisa melihat di dalam pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-12 di dalam kitab Keluaran, kita akan melihat bagaimana Tuhan secara beruntun memberikan tulah demi tulah kepada bangsa Mesir. Nah, di sini saya sudah membuat suatu daftarnya. Yang pertama adalah Tuhan membuat suatu tulah, yaitu air menjadi darah. Seluruh daerah Mesir melalui tongkat yang dipakai oleh Musa, air menjadi darah tanpa terkecuali, baik itu air sungai, baik itu ada air yang ada di tempayan, baik itu air yang dimanapun, semuanya menjadi darah. Kemudian ada tulah katak, ada tulah nyamuk, ada tulah lalat pikat, ada tulah sakit sampar, ada tulah barah, ada tulah hujan es, ada tulah belalang, ada tulah gelap gulita, dan ada tulah kematian anak sulung, baik itu anak sulung manusia maupun anak sulung binatang orang-orang Mesir. Nah, 10 tulah ini beruntun Tuhan berikan. Ketika tulah yang pertama dan kedua itu diberikan oleh Tuhan, ternyata orang Mesir yang pintar dengan jampi-jampi dan ahli sihir itu, mereka juga bisa membuat tulah itu. Mereka bisa menyaingi ketika Musa membuat air menjadi darah, mereka bisa menyaingi dengan para ahli sihirnya. Jadi hebat sekali kekuatan sihir itu. Lalu kemudian Tuhan memberikan tulah katak, mereka bisa menyaingi dengan kekuatan sihirnya. Tetapi ketika tulah yang ketiga sampai dengan tulah yang ke-10, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan ahli sihir itu mengatakan bahwa ini adalah tangan Tuhan. Keluaran pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-19, mereka berkata bahwa mereka tidak lagi bisa membuat suatu saingan tentang tulah yang diberikan oleh Allah. Lalu mereka berkata, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah
Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi ketika tulah yang pertama dan tulah kedua itu bisa mereka buat, tetapi tulah yang ketiga dan seterusnya mereka tidak lagi bisa menyaingi, dan mereka berkata bahwa ini adalah tangan Allah yang maha dahsyat. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika saya melihat bagian ini, apa alasan Tuhan memberikan tulah-tulah itu kepada bangsa Mesir? Apakah Tuhan tidak bisa membumi hanguskan orang-orang Mesir atau bahkan membinasakan seluruh Mesir? Tentu bisa, karena Allah orang Israel adalah Allah yang sungguh dahsyat. Lalu saya melihat ada beberapa alasan mengapa Tuhan menurunkan tulah-tulah itu bertubi-tubi kepada orang Mesir. Yang pertama, alasan yang pertama bahwa Allah bermaksud untuk menyatakan kemuliaannya dengan memperlihatkan kuasanya kepada Firaun dan orang-orang Mesir. Jadi Allah mempunyai suatu maksud untuk menyatakan kemuliaannya dengan memperlihatkan kuasanya yang begitu dahsyat itu kepada Firaun. Nanti sepanjang ayat-ayat di dalam pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-14 ada kalimat-kalimat yang ditekankan yang sungguh hebat sekali untuk menyatakan bahwa akulah Allah. Kalimat itu beberapa kali muncul. Keluaran pasal yang 10 ayat yang kedua. Perhatikan Alkitab saudara. Beberapa ayat akan kita lihat di sini. Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Saya tidak secara runtun membaca ayat-ayat, tapi beberapa ayat akan kita lihat bersama-sama. Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang kedua dikatakan bahwa dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Allah. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 juga berkata hal yang sama. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Keluaran pasal 14, satu lagi ayat yang keempat juga mengatakan kalimat yang sama. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi berulang kali ketika Allah menegaskan satu pernyataannya lalu mengakhiri dengan kalimat akulah Tuhan, akulah Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menyatakan kemuliaannya, bahwa akulah yang berkuasa dari segala sesuatu. Melalui kuasanya yang begitu dahsyat itu, Allah ingin melihat, ingin menunjukkan kemuliaannya yang begitu hebat. Memang Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Allah itu dapat dilihat dari beberapa hal. Kemuliaan Allah dapat dilihat dari ciptaannya. Kemuliaan Allah dapat dilihat dari keagungannya. Sehingga ketika Petrus melihat ada kemuliaan yang begitu luar biasa di atas gunung itu, lalu Petrus berkata bahwa Tuhan, biarkan Engkau izinkan mendirikan 3 tenda, satu untuk Elia, satu untuk Musa, dan satu untuk Engkau. Ini melihat sebuah keagungan bahwa Yesus bercahaya sedemikian rupa. Kemuliaan Allah juga dapat dilihat dari kuasanya yang begitu hebat. Jadi kita bisa melihat kemuliaan Allah itu dari ciptaannya. Ada ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah yang begitu mengagumkan. Tapi seringkali orang bisa terkagum-kagum dengan ciptaan Allah, tetapi sulit terkagum dengan Sang Pencipta itu sendiri. Ini adalah kebiasaan yang muncul dalam kehidupan manusia. Ketika orang terkagum dengan lukisan Mona Lisa yang berharga miliaran dolar itu, tapi apakah orang terkagum dengan siapa di balik lukisan itu?
Jarang orang terkagum dan membicarakan siapa di balik lukisan yang begitu hebat itu, yang dikatakan lukisan yang termahal sepanjang masa. Tapi orang bisa terkagum dengan ciptaannya. Ketika kita melihat suatu pemandangan yang indah, bisa saja mereka terkagum dengan begitu hebatnya pemandangan yang luar biasa. Tapi apakah orang itu terkagum dengan siapa di balik pemandangan yang indah itu? Nah, ini menjadi persoalan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dalam lagu-lagu pujian kita diingatkan maha besar, oh Tuhanku. Bila aku berjalan dalam hutan, melihat kicau burung yang merdu, itu membuat suatu ingatkan bahwa kita harus tidak hanya mengagumi tentang kicauan burung yang merdu, tapi apakah kita berpikir bahwa itu adalah siapa di balik daripada kemerduan yang ada? Oleh sebab itu, melalui keagungannya, melalui ciptaannya, Tuhan memberikan suatu ajaran bahwa di balik itu, bahwa ada Allah yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, Allah bermaksud bahwa menyatakan kemuliaannya dengan memperlihatkan kuasanya. Ini yang pertama. Dengan memperlihatkan kuasanya yang begitu hebat. Ini alasan yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, apa maksud Allah memberikan tulah-tulah yang begitu hebat itu? Allah bermaksud untuk menjatuhkan hukuman terhadap berhala yang disembah oleh orang-orang Mesir. Allah bermaksud untuk menjatuhkan hukuman terhadap berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mesir. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak berhala-berhala yang disembah oleh orang Mesir. Baik itu berupa patung, baik itu patung manusia, patung binatang, dan hal-hal yang lain. Ketika tulah-tulah itu diberikan, saudara yang sudah membaca kitab Keluaran pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-12, saudara akan dalam pikiran saudara akan berpikir bahwa tulah-tulah itu diberikan begitu menakutkan dan begitu menjijikkan. Ada bangkai katak yang begitu luar biasa menutupi seluruh Mesir. Ada belalang yang datang menghabisi seluruh tanah Mesir, segala macam. Dan itu begitu menjijikkan. Tetapi di luar dari kalimat menjijikkan itu, ternyata itu adalah bagian-bagian yang disembah oleh orang Mesir, yang menjadi simbol-simbol berhala oleh orang-orang Mesir. Yang pertama, saya menemukan bahwa ada namanya Haget. Haget itu adalah dewa kesuburan. Itu simbolnya adalah katak. Yang kedua, ada namanya Geb. Geb itu adalah dewa bumi. Itu simbolnya adalah nyamuk dalam mitologi Mesir. Kemudian ada Wajen, dewa lalat atau simbol lalat. Lalu kemudian ada Hatsor, dewa binatang ternak. Itu ada kerbau, ada juga sapi. Kemudian dewa yang tertinggi oleh orang-orang Mesir itu disebut sebagai Anum-Ra atau dewa Ra, itu dewa matahari. Ra itu adalah dewa matahari. Dan ini adalah simbol-simbol. Nah, kenapa 10 tulah itu menunjukkan sebuah simbol-simbol bahwa Tuhan mengubah apa yang selama ini menjadi kekuatan orang-orang Mesir, diubah menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan membunuh semua allah-allah orang Mesir itu. Sesuatu yang selama ini dibanggakan seperti katak menjadi dewa kesuburan, sesuatu yang sangat dibanggakan ini diubah oleh Tuhan, dikutuk oleh Tuhan, dan menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan. Dan Allah berjanji bahwa akan menghukum para allahnya orang-orang Mesir itu. Keluaran 12 ayatnya yang ke-12. Keluaran 12 ayat yang ke-12. Jelas bahwa Allah berkata, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir. Kalau saudara melihat Alkitab saudara lalu menemukan kata Allah dengan A kecil, itu bisa sebagai berhala atau ilah-ilah orang Mesir.
bisa itu berupa binatang, bisa itu berupa segala apapun dewa-dewanya orang Mesir, akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Bahkan kitab Bilangan pasal yang ke-33 juga mengatakan hal yang sama. Bilangan 33 ayatnya yang keempat. Bilangan 33 ayatnya yang keempat. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para ilah mereka. Jelas bahwa kedahsyatan Tuhan ditunjukkan melalui 10 tulah itu untuk memberikan hukuman kepada para ilah-ilah yang selama ini disembah oleh orang-orang Mesir. Kalau kita melihat hal ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat sebuah skema yang begitu drastis sekali. Dari hal-hal yang sederhana, dari hal ilah-ilah yang sederhana yang dihancurkan oleh Tuhan. Mulai dari dewa kesuburan sampai dewa tertinggi mereka dihancurkan oleh Tuhan. Dan dewa tertinggi mereka itu adalah dewa matahari atau dewa Ra, Anumra, dewa matahari, itu dihancurkan oleh Tuhan. Dan dilihat di dalam Keluaran pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, bagaimana Tuhan bisa memberangus dewa-dewa yang dianggap sebagai penentu dalam kehidupan orang-orang Mesir dengan kuasanya yang begitu hebat. Keluaran pasal yang 10 ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat selama 3 hari, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediaman mereka. Ini kegelap gulita yang sungguh hebat sekali. Dan ini sampai dikatakan tidak hanya cukup tidak bisa melihat, orang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena kegelapan yang sedemikian rupa. Selama ini dewa Ra, dewa matahari adalah dewa tertinggi bagi orang Mesir, dewa yang sangat diagung-agungkan bagi orang Mesir. Tetapi Tuhan menghancurkan hal itu dan memberikan tulah gelap gulita. Jadi tingkatannya sangat tinggi sekali. Dari dewa-dewa yang terendah sampai dewa yang tertinggi yang disembah oleh orang-orang Mesir, semua dihancurkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara-cara yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kedahsyatannya, untuk menunjukkan hukumannya kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mesir, dan untuk memperlihatkan kuasanya dalam kemuliaannya yang begitu hebat. Lalu yang ketiga, apa maksud dari tulah-tulah itu? Allah bermaksud untuk mengajarkan kepada umat Israel supaya mereka mengerti siapakah Allah yang menuntun mereka. Selain Allah menjatuhkan hukuman dan menggenapi perjanjiannya, hal yang terpenting bagi umat Israel, kenapa itu terjadi? Supaya mereka diajarkan mengerti bahwa siapa Allah yang menuntun mereka itu. Ini bukan Allah kaleng-kaleng, Allah yang sembarangan. Allah mengajarkan kepada umat yang akan dituntun itu supaya mereka memahami siapa yang akan diikutin itu. Keluaran pasal yang 10 ayat yang kedua. Bagian ini tadi sudah kita singgung, kita baca, tapi sekali lagi kita akan melihat tentang karya Allah. Keluaran pasal yang ke-10 di ayatnya yang kedua. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Allah. Jadi ini sebagai ingatan kepada seluruh bangsa Israel yang ada di Mesir dan seterusnya, supaya mereka menjadi ingatan dan terus diajarkan kepada anak cucu mereka bahwa Allah yang mereka ikutin, bahwa Allah yang mereka turutin bukan Allah yang sembarangan, tapi melakukan karya-karya yang begitu luar biasa.
yang sampai membuat dewa-dewa Mesir tidak berkutik, dan itu harus diberitahukan kepada anak cucunya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas saya dan saudara sebagai orang-orang yang memiliki Allah yang sama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tugas kita harus menyampaikan kepada anak cucu kita bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah sembarangan, tapi Allah yang sungguh-sungguh memiliki kuasa yang begitu dahsyat. Amin. Di bawah kolong langit, di atas bumi ini, tidak ada satupun yang boleh bergerak kecuali atas seizin Allah yang maha kuasa itu. Kita harus terus sampaikan sesuatu yang sangat berharga. Kita harus bangga bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang sembarangan, yang mampu mengalahkan segala apapun juga. Oleh sebab itu, alangkah sedih ketika ada orang-orang Kristen yang ketika terbentur sebuah persoalan bukan lari kepada Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat itu, justru mereka lari kepada hal-hal berhala yang seakan berhala itu mampu memberikan satu jalan keluar. Berhala itu macam-macam. Ada orang-orang yang pintar, yang disebut sebagai orang pintar. Lebih pintaran orang itu ketimbang Google. Jadi kalau saudara tanya sesuatu sekarang, nggak usah pergi ke dukun yang dianggap orang pintar, tanya Google, akan tahu. Obat mencret apa? Nggak usah ke orang pintar. Dulu kalau mencret anaknya pergi, orang Jawa bilang cari banyu bening. Yuk pergi ke Mbah Sukro itu loh, dia punya banyu bening. Lalu air gelas diludahin, dia aja nggak pernah gosok gigi begitu kan. Oke, kasih ya ke anakmu, nanti anakmu sembuh. Lah dia aja 7 tahun nggak pernah gosok gigi Mbah Sukro itu. Nggak usah tanya seperti itu, langsung saudara set obat mencret Google, nggak usah hitungan berjam-jam, langsung keluar. Jambu, apa yang tidak begitu, daun jambu, ini udah. Lebih pinteran sekarang Google ketimbang Mbah Sukro. Tapi persoalannya begitu terbentur orang Kristen lalu sibuk. Wah, kayaknya harus dilihat ini sama orang pinter. Nah, padahal berhala yang di Mesir yang saya sebutkan tadi, berhala yang punya tingkatan yang terendah, sampai berhala yang tinggi, yang melebihi orang pinter, yang dewanya orang Mesir, dewa matahari mereka sembah, semua dihabisin oleh Tuhan. Apakah masih ada orang yang memiliki kekuatan yang hebat selain daripada Tuhan Allah yang kita sembah? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersandar kepada apapun dan kepada siapapun kecuali kepada Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami bagaimana Allah yang begitu hebat itu melakukan karyanya, untuk kita bisa melihat betapa dahsyatnya Allah itu, betapa mulianya Allah itu, betapa agungnya Allah itu. Sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, banyak sekali orang yang tidak bisa mengerti dan memahami situasi zaman COVID yang terjadi. Isu COVID ini selama setahun ini menjadi perbincangan yang sangat serius, baik di kalangan orang-orang intelektual sampai kalangan orang-orang rendah, sampai orang-orang yang tidak terpelajar membicarakan semuanya ini. Hampir setahun lebih COVID ini berjalan. Banyak orang yang terinfeksi mati dengan COVID ini. Tapi tidak sedikit orang yang terinfeksi tidak mati dengan COVID ini. Persoalannya, pertanyaannya, apakah COVID ini sudah ada obatnya? Tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban. Bahkan ada orang yang mencoba memberikan jawaban tentang mengklaim bahwa obat-obat COVID justru berakhir dengan pidana. Sampai dengan saat ini saya belum pernah mendengar secara real bahwa ini obatnya. Tapi kenyataannya bahwa kenapa ada orang yang terinfeksi mati, dan ada juga yang terinfeksi ternyata tidak mati. Nah, di sini kalau kita jeli sebagai anak-anak Tuhan, kita baru tahu bahwa satu-satunya yang menjawab itu adalah kuasa Allah yang berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa Allah yang membicarakan di sana. Kuasa Allah yang berkarya dan mengizinkan dia untuk sembuh. Tentu Allah punya rencana supaya dari situ ada hal-hal yang dapat dilihat oleh orang lain.
dan memang Tuhan mengizinkan dia mati, semuanya itu adalah kuasa Allah di dalam kendali. Obatnya tidak ada. Katanya obatnya hanya masker, isolasi diri, tidak bersinggungan. Nah itu, di atas semuanya itu pasti kuasa Allah yang sedang bekerja, yang harus kita aminkan. Tuhan yang berkarya di atas segalanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya selalu menghimbau supaya kita selalu waspada dan kita selalu berjaga-jaga dalam kehidupan kita, menggunakan protokol-protokol yang sudah diberikan oleh kesehatan pemerintah segala macam. Itu bentuk antisipasi. Tetapi saya ingatkan bahwa kena COVID hari ini belum tentu saudara mati besok. Tidak kena COVID hari ini belum tentu saudara hidup besok. Jadi sama-sama, yang perlu adalah kita harus terus bergantung kepada Allah yang benar. Saudara terinfeksi COVID hari ini, jangan saudara pikir besok pagi saudara akan mati. Belum tentu saudara akan mati. Tapi saudara sehat hari ini juga jangan pikir bahwa besok saudara bisa bangun dengan baik. Belum tentu hal itu terjadi. Kita harus berserah kepada Allah yang benar, bersandar kepada Allah yang benar, tidak bersandar kepada siapapun dan apapun juga, bersandar kepada Allah. Dan lihatlah bagaimana Allah dalam karyanya, tangannya yang begitu hebat itu, tangannya yang teracung itu menghancurkan seluruh dewa-dewa Mesir, menunjukkan kemuliaannya yang begitu agung, dan memberikan pelajaran bagi umat Allah bahwa Allah yang disembah itu, Allah yang akan menuntun bangsa itu. Peristiwa itu terjadi sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Allah yang akan menuntun bangsa itu adalah Allah yang tidak sembarangan, Allah yang sungguh-sungguh punya kuasa. Oleh sebab itu Allah yang saudara sembah dari saudara kecil, Allah yang saudara imani, Allah di dalam Kristus Yesus yang saudara percaya adalah Allah yang sungguh-sungguh benar, yang pasti akan membawa saya dan saudara ke jalan keselamatan yang abadi. Amin.